Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan kalau pakai ilmu mahabbah surat Yusuf ayat 31 untuk target, tapi tidak saya khususkan, cuma di batin saja. Di target apakah bisa masuk? Lah kamu batin itu kan juga mengkhususkan. Atau Anda ini ada 10 ya, 10 orang terus Anda batin semua satu persatu. Itu namanya serakah. Ya. Loh, ya. Kamu batin itu kan visualisasi gitu. Kamu batin itu melontarkan energi kepada target. Lah, supaya batinmu itu bisa terwujud ya, maka visualisasimu harus benar, energi pengasihanmu juga harus besar. Rumusnya hanya di situ gitu loh ya. Anda cukup belajar bagaimana visualisasi. Kalau batin semua orang bisa ya. Yang tidak bisa itu ketika batin ya. Yang tidak semua orang bisa ya, harus dilatih ya. Ketika Anda batin ya, itu kadang batin Anda itu nyabang kemana-mana gitu. Itu penghalang ya. Makanya perlu visualisasi, belajar memvisualisasikan supaya energi yang Anda lontarkan, batin itu kan melontarkan energi ya, tidak berkata-kata tapi punya maksud dan tujuan. Beda dengan Anda ucapkan ya, ya Tuhan ya, ya Tuhan ya, ya Tuhan berikan saya ya, si dia untuk jadi pasangan saya. Itu ucapan. Nah, ucapan ini belum tentu dibarengi dengan energi. Tapi kalau batin itu sudah pasti dibarengi dengan energi. Lah kalau Anda ingin berhasil, ketika batin seseorang ya, itu energinya harus cukup, visualisasinya harus dapat. Tanpa itu ya tidak akan berhasil ya. Akhirnya apa? Kecewa gitu loh ya. Loh ya. Ya, terus juga ini ya, ini masih ada sambungannya ya. Setelah menjalani amalan 3 hari pengasihan surat Yusuf ayat 4, si target cuma ngelihat doang. Tapi kata teman-teman, aura mukaku katanya agak berubah, agak bercahaya itu. Tandanya apa ya? Lah, Anda baru 3 hari sudah kemerungsung ya. Tahu enggak kemerungsung ini apa ya? Terobsesi gitu ya. Jadi lakumu melebihi obsesimu melampaui lakumu ya. Khayalanmu itu loh ya, melebihi usahamu. Anda baru 3 hari sudah mikir yang muluk-muluk. Itu tanda ya, Anda tidak akan pernah berhasil. Itu ada di situ ya. Loh ya, itu tanda Anda tidak berhasil. Orang lain, orang di sekitarnya melihat Anda wajahmu bercahaya, tapi target melihatmu wajahmu ya tetap saja tidak ada perubahan ya. Malah jelek. Kenapa? Anda terlalu banyak berilusi ya. Anda terlalu banyak berhalusinasi ya. Makanya ketika kita mengamalkan amalan pengasihan, itu yang paling sulit ya di situnya ya. Itu kan menunjukkan bahwasanya kecemasan Anda mengamalkan amalan pengasihan. Saya cemas ya, bagaimana amalan pengasihan ini bisa berhasil gitu loh. Saya sudah mengamalkan 3 hari ya. Muncul tuh kecemasan. Lah kecemasan itu menjadi penghalang energimu untuk meluncur kepada target ya. Jadi Anda harus bisa kendalikan ya. Kalau Anda tidak bisa kendalikan, ya Anda akan berhasil, ujung-ujungnya gagal ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi mengamalkan sebuah amalan pengasihan itu butuh memahami ya ilmunya ya, butuh memahami ilmunya. Tidak hanya sekedar
kita baca, ya kita zikir, kita wirid, nah hanya sekedar itu ya. Tapi kalau Anda sudah tahu ilmunya ya, saya yakin ya Anda pasti akan berhasil. Ya. Paham ya? Silakan dicoba. Ya. Kita mengamalkan ya, kita membaca amalan pengasihan. Ya, kita mengamalkan amalan pengasihan. Anda jangan bingung hasilnya, gitu ya. Tapi bingunglah di dalam prosesnya, gitu loh ya. Artinya Anda ini terus meningkatkan proses, meningkatkan perbaikan. Hari ini misalkan ya, satu hari ini Anda berproses mengamalkan amalan pengasihan. Zikir juga puasa. Ya. Zikir ya. Intinya puasa posternya. Nah, dalam satu hari ini Anda evaluasi. Itu Anda ini akan bisa merasakan nanti gitu loh ya. Perubahan ya, perubahan perilaku. Perubahan perilaku ke arah yang positif. Ketika kita mengamalkan amalan pengasihan, itu juga tanda-tanda bahwasanya energi pengasihan Anda itu masuk. Nah, ini juga perlu Anda gali gitu ya. Ini juga perlu Anda latih gitu ya. Kadang kita tidak seperti itu gitu ya. Kita bingung hasilnya saja ya. Apakah amalan pengasihan saya ini sudah berhasil? Nah, kita bingung di situ terus gitu ya. Tapi kamu tidak pernah bingung untuk memperbaiki prosesmu. Karena pada dasarnya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ketika prosesmu sempurna, hasilnya pasti sempurna. Ketika prosesmu tidak sempurna, hasilnya pasti tidak sempurna. Jadi kalau teman-teman kampus ilmu hikmah, Anda mengamalkan amalan pengasihan belum berhasil, berarti ada yang harus dievaluasi di dalam prosesmu tadi. Entah energinya kurang atau visualisasinya tidak dapat. Sehingga melahirkan apa? Keyakinan Anda itu sepotong-potong. Ya. Tahu enggak? Ya, yakinmu itu menjadi hilang. Ya. Yakinanmu terhadap amalan pengasihan yang Anda amalkan itu menjadi sepotong-sepotong. Nah, ini yang perlu ya. Perlu Anda sikapi ya, perlu Anda antisipasi. Silakan ya. Silakan diresapi ya, materi-materi ini silakan diresapi terus dipraktekkan. Demikian untuk pemahaman hari ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.